teman-teman sebelumnya di KPP yang pada pagi hari ini hadir di aula KPP Pengalaman atau yang mengikuti dari media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya di aula yang ini untuk melaksanakan kegiatan tadi disebutkan salah satu kegiatan dari itu penguatan budaya korupsi, namun juga bertepatan kita juga melakukan melaksanakan kegiatan itu Hapordia. Jadi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi pada hari ini ya kita bukan hanya melaksanakan edukasi sosialisasi tentang budaya anti korupsi yang biasa, namun juga pada hari ini ya kita KPP Pertama Tuban juga bersama-sama mungkin institusi seluruh ya mungkin seluruh Indonesia bahkan dunia itu melaksanakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan sebetulnya itu jatuh pada esok ya tanggal 9. Nah kalau di kantor pusat peringatan Hapordia ini sudah dilaksanakan pada 1 Desember ya. Minggu yang lalu itu kita melaksanakan kegiatan Hapordia pada itu dipimpin oleh Pak Suryo, Pak Dirjen Pajak, juga mengundang narasumber waktu itu speakernya itu Pak Ketua KPK, Pak Firly, dan juga ada teman-teman. Namun alhamdulillah kita pada hari ini baru bisa melaksanakan kegiatan peringatan Hapordia. Sehingga jangan lupa dokumentasinya ya. Dokumentasi penting. Nah Bapak Ibu sekalian, izin Pak Mufin ya, saya mungkin ngasih sedikit reminder kepada teman-teman Pak Mufin. Ya, monggo Pak. Sebagai yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa sih ya dunia sampai harus membuat suatu hari peringatan terkait dengan kegiatan anti korupsi sedunia. Nah, jadi memang bahaya anti korupsi bukan hanya bahaya domainnya Tuban, domainnya Indonesia, bahaya korupsi domainnya dunia. Jadi yang terdampak ya, kalau memang suatu izin atau suatu organisasi pekerjaan tidak amanah, artinya memang masih ada KKN ya, maka yang akan terugikan itu banyak masyarakat rakyat banyak kalau dalam konteks seluruh dunia ya masyarakat dunia. Mungkin sedikit saya analogikan teman-teman ya terkait dengan bagaimana bahaya korupsi, khususnya izin kalau saya salah mungkin diluruskan ya Pak Mungkin ini saya terbatas. Di tahun 60-an ya, tahun 70-an, mungkin Indonesia ini kaya akan sumber daya alam bernama kayu. Nah, namun karena pengelolaan sumber daya alam itu mungkin tidak aman. Coba kita sekarang lihat, kita saksikan, nemu nggak kita namanya kayu-kayu sumber yang selama ini mungkin dari tahun 70-an itu sebetulnya itu sudah bisa mewujudkan Indonesia itu adil, makmur, sentosa sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan kita. Namun mungkin karena tidak amanah ya, hutan kita habis, ya kita gini-gini aja. Nah kemudian di periode selanjutnya minyak bumi, era bumi minyak bumi kita, saya nggak tahu tahun 70-an atau tahun 90-an. Begitu sumber daya alam kita yang bernama minyak bumi habis dan mungkin juga tidak amanah dalam pengelolaannya, itu harus kita masih gini-gini aja. Nah sekarang kita lagi mengeksploitasi sumber daya alam juga, mungkin terakhir yang tersisa ya, bernama batu bara, gas alam. Dan saya dengar itu depositnya atau deposalnya apa itu hanya 30-40 tahunan. Saya nggak tahu. Kita yang oleh tahun 90 sudah tahun yang oleh banyak sumber daya alam, namun karena mungkin kita lupa atau kita lengah, kita tidak mampu mengelola
dengan amanah, maka sumber daya alam tidak bisa diperbarui itu habis. Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dia masih di dunia. Kita syukuri lah sebetulnya ya, dari tahun 19 sekian kita mungkin secara pendapatan per kapita kita naik, tapi sesungguhnya ya, sehingga kalau kita kapitalisasi berapa itu sumber daya alam kita bisa sebetulnya melanjutkan mengusahakan yang lebih baik, kita dikelola lebih baik, kita akan jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya, khususnya misalkan tadi pengantar tadi Pak Suryo mengingatkan kita bahwa DJP itu adalah sebagai salah satu penopang pembangunan. Nah, ketika era sumber daya alam mungkin akan berakhir ya. Kalau di negara-negara lain yang tidak punya resource, tentu sumber daya untuk pembangunannya ya hanya pajak. Sehingga mungkin tax rate mereka tinggi ya untuk personal income taxing 30%, karena mereka tidak punya resource lainnya. Nah, di titik ini teman-teman yang mau saya sampaikan ya, tantangan kita ya negara ini ya, sekarang kita tahu bersama dan selalu diingatkan Pak Dirjen bahwa sumber pembangunan negara kita, sumber pembiayaan negara kita memang sumber terbesarnya adalah pajak. Namun, teman-teman, tantangan kita itu besar, semakin besar ya. Negara membutuhkan penerimaan yang semakin banyak untuk pembangunan, tapi di satu sisi, ya bagaimana juga masyarakat wajib pajak itu melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara turun dari komplain ini di sisi yang lain. Ya, teman-teman. Kalau saya boleh tambahkan, meminta kepada diri kita di Tuban, saya nggak mau menggunakan angka-angka regional atau nasional. Bagaimana tantangan kita dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Oh, ini berat banget ya. Kalau kita berbicara kepatuhan formal, belum lagi kepatuhan material. Nah, di titik ini teman-teman mungkin bisa sedikit saya sampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban warganya dan membayar pajak ini dan bisa dipercaya adalah dalam analogi itu hubungan ini cerminan hubungan politis, hubungan antara rakyat dan negara. Itu cerminannya. Ketika tantangan kita besar, ya itu memang cerminan dari persepsi rakyat ya. Mungkin juga norma-norma yang dia yakini dan sebagainya. Jadi ada cerminan hubungan. Bagaimana hubungan rakyat masyarakat melihat kita, pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah secara keseluruhan. Nah, problemnya adalah kita sebagai bagian dari pemerintah itu memiliki tugas pokok fungsi mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Kita yang semakin berada di garda terdepan dalam konteks hubungan antara rakyat, masyarakat dan negara. Nah, di titik ini teman-teman yang mungkin harus selalu kita perhatikan ya. Kalau kita ingin dalam pelaksanaan kegiatan kita, amanah kita mengumpulkan negara yang menjadi lebih mudah, maka pola hubungan antara rakyat, masyarakat, dan pajak dan kita ini harus benar-benar kita jaga. Salah satunya adalah menjaga trust dari masyarakat kepada kita. Dengan memang kalau berbicara trust itu pandangnya banyak ya, sosiologis, psikologis, banyak sekali itu yang ada di kita bagaimana kita sebagai aparatur negara, sebagai karyawan DJP, KPP Pertama Tuban itu menjadi amanah kita bisa benar-benar melaksanakan kegiatan kita itu dengan kita jauhi dari namanya itu polusi, nepotisme dan bahaya gratifikasi. Mudah-mudahan dengan saya kemarin baru mendengar istilah bolo suto. Apa yang ngomong bolo suto? Apa adanya ya bolo suto? Apa sih yang bloko suto?
Bloko Suto. Nah, yang Bloko Suto ya, itu image masyarakat itu bisa lebih kepada kita, ayem, adem gitu. Sehingga mereka juga melaksanakan pengumuman kewajiban berpajak dengan ikhlas ringan, dan ketika mereka ringan dan kita punya, kita bisa melaksanakan kita dengan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin Pak Mufrin deh, karena memang kita juga sedang membangun dalam konteks kita mengikuti penilaian untuk presiden IWBK. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kegiatan hari peringatan hari anti korupsi sedunia bisa membuat kita lebih aman. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Untuk teman-teman yang berada di Zoom, dimohon untuk mengaktifkan videonya. Halo, buat teman-teman yang berada di Zoom, dimohon untuk mengaktifkan videonya. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara ini pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Namun sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan CV dari narasumber Saudara Mufri Kurniawan berikut ini. Panggilannya Tony, asal Probolinggo, Jawa Timur. Kini berdomisili di Tangerang Selatan. Aktivitas terkini sebagai PNS Ditjen Pajak, praktisi talent mapping, penyuluh anti korupsi muda, dan asesor kompetensi LSP P2 KPK RI. Penghargaan penyuluh anti korupsi teraktif kategori ASN tahun 2020 dan Duta Transformasi Kemenq berkinerja terbaik tahun 2016. Langsung saja kita sambut Saudara Mufri Kurniawan. Kepada Saudara Mufri Kurniawan disilakan. Boleh minta aplausnya buat Baik, terima kasih Mbak MC. Suara saya terdengar, teman-teman sekalian? Dengar ya, jelas ya. Tayangan video saya terdengar, terlihat ya? Baik. Karena tadi diawali dengan pantun, saya coba akan berpantun nih. Jika kita patuh hukum, hidup kita tidak akan jadi beban. Assalamualaikum rekan-rekan KPP Pratama Tuban. Pelayanan kantor pajak tak pasang tarif, senantiasa melayani sepenuh hati. Terima kasih saya haturkan kepada Pak Arief yang mengundang saya hadir di pagi ini. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, KPP Pratama Tuban. Saya izin share screen sekaligus untuk ngecek tayangannya sudah terlihat? Terlihat ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan sekalian, dari KPP Pratama Tuban, terima kasih atas undangannya. Beberapa minggu yang lalu Pak Rahman kontak saya untuk sharing dan berbagi dengan diskusi dengan teman-teman pada hari ini dalam rangka memeriahkan Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, tadi sudah disinggung sedikit, kenapa harus dunia yang aware. Nanti kita sama-sama mengupas kenapa adanya korupsi ini menjadi isu yang penting dan menurut saya sebenarnya isu utama yang saat ini menjadi PR bangsa ini. Nah, hari ini saya akan membawakan materi yang mungkin cukup dalam karena saya akan membahas delik tindak pidana korupsi. Yang akan saya bahas adalah aspek legalitasnya. Jadi kita akan bersama-sama melihat unsur-unsur pidana korupsi yang unsur-unsur pidana maksudnya kayak subjek, kemudian aktivitas apa yang sebenarnya itu adalah tindak pidana korupsi. Karena untuk melawan, untuk membasmi, itu kita perlu memahami terlebih dahulu. Untuk bisa menjaga diri kita, untuk bisa menegur teman kita, untuk mengingatkan teman kita perlu tahu sebenarnya tindak pidana korupsi itu yang seperti apa, gitu ya. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian.
Maka dari itu saya juga memahami bahwa mungkin materi anti korupsi ini sudah berulang-ulang teman-teman dapatkan. Karena kita punya nilai prospek ya, integritas itu yang utama yang memang sudah harus diinternalisasi di masing-masing unit kerja di Kementerian Keuangan. Jadi saya yakin bahwa topik bahasan anti korupsi ini sebenarnya sudah sering dibahas dan dibawakan oleh teman-teman sekalian. Tapi izinkan saya untuk memperdalam materi tentang delik tipikornya. Ini berdasarkan hasil saya sharing dengan teman-teman penyidik di KPK. Kebetulan saya kemarin menjadi fasilitator diklat integritasnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kebetulan saya jadi penanggung jawab materinya gitu. Kemudian narasumbernya adalah penyidik KPK, jadi saya sempat berdiskusi untuk merumuskan materi, dan hasil diskusinya sedikit saya akan bawa ke sini gitu teman-teman sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan safety briefing. Bagi teman-teman yang mungkin mengakses dalam kondisi ruangan di dalam menggunakan perangkat, artinya misalkan langsung ke Zoom, kalau tercolok listrik silakan pastikan keamanan kabel ya teman-teman sekalian. Kalau dalam ruangan silakan pastikan mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pemadam api ringan atau APAR. Kemudian kalau saya nanti audionya kurang jelas atau tampilannya kurang jelas, silakan diberikan feedback atau komentar ya, biar saya bisa segera memperbaiki. Kemudian teman-teman yang menggunakan jaringan internet di Republik, ini titipan dari tim keamanannya TIK, pastikan data keamanan pribadi. Utamanya kalau teman-teman juga memakai data-data di laptopnya atau di HP-nya ada data-data tentang data-data kantor gitu ya. Kemudian jika mengikuti keadaan ini secara berkelompok dalam suatu ruangan, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum bubar, belum pulang dari Indonesia gitu ya, belum balik, masih betah, dan kabarnya kok ada yang baru gitu ya. Tapi mudah-mudahan segera Allah cabut COVID-19 ini dari Indonesia. Kemudian jika terjadi kondisi darurat, silakan, atau gempa bumi atau kebakaran dan sebagainya, tetap tenang dan jangan panik. Silakan mengikuti prosedur keamanan dan keselamatan sesuai dengan arahan BNPB. Baik, ini adalah safety briefing yang sebenarnya wajib dibawakan oleh para penyuluh anti korupsi. Jadi ini prosedur yang kami terapkan. Nah, hari ini kita akan santai tapi serius saja Bapak Ibu sekalian. Kalau mau bertanya silakan, yang tatap muka silakan ditulis dulu. Nanti kalau ada kesempatan bertanya silakan ditanyakan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengakses Zoom secara langsung, silahkan langsung mengetik aja di kolom chat. Nanti kita akan bacakan di akhir pada saat diskusi. Nah, hari ini kita akan refreshment. Jadi judulnya refreshment, artinya mendalami kembali atau menyegarkan kembali, bahkan mungkin memperdalam lagi materi yang sangat fokus, yaitu delik tindak pidana korupsi. Kemudian kita akan dari paparan saya nanti, kemudian kita akan lanjutkan dengan nonton film pendek ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi kuis. Nah, kuisnya itu cuma 5 soal dan itu adalah untuk membahas diskusi kita tentang delik tipikor. Nah, bahasanya dari film itu. Jadi kuisnya adalah kuis film. Kemudian dari situ nanti kita akan berdiskusi dan berbagi bersama-sama. Oke. Baik, sebentar. Saya izin kondisikan terlebih dahulu. Baik. Oke. Baik, karena kita akan membahas tentang undang-undang, undang-undang delik tipikor, maka kita butuh referensi. Sebenarnya tipikor ini adalah tindak pidana teman-teman pada dasarnya, pada umumnya, dan dulu itu asalnya dari KUHP dan KUHP dan KUHAP. Jadi dua ini sebenarnya hukum asalnya dari pidana korupsi. Kemudian di tahun 99 dan diperbarui tahun 2001 itu diterbitkan undang-undangnya karena merasa bahwa korupsi bukan kejahatan yang biasa-biasa aja,
Bukan pidana yang biasa-biasa aja seperti pembunuhan, perampokan, penjambretan, dan sebagainya. Ada kekhususan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Arief, kenapa sih sampai dunia itu memperingati dan sangat menjadi isu yang sering diperbincangkan gitu. Dan mungkin sampai sekarang juga ada indikatornya, negara-negara yang bebas korupsi, negara-negara ini, dan itu jadi acuan teman-teman di dunia ya, di pebisnis global ya, pebisnis dunia, bahwa ketika ingin berinvestasi salah satu indikatornya adalah melihat tingkat pemberantasan korupsi di negara tersebut. Jadi kalau negaranya bersih, di kecenderungan untuk investasi sangat tinggi. Nah, kecenderungan investasi sangat tinggi tentu mendukung perekonomian negara, terutama penerimaan pajak misalkan dan sebagainya. Ini saling berkaitan. Kalau kita saling membantu untuk memberantas korupsi, minimal dari diri sendiri dan lingkungan sekitar untuk saling mengingatkan dan mencegah, itu sangat membantu kita secara tidak langsung juga untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Karena erat kaitannya, itu teman-teman sekalian. Jadi kita akan mereferensi dari sini ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, ini menarik, saya akan bahasan tadi yang Pak Arief sampaikan bahwa ternyata korupsi itu bukan cuma jadi bahan obrolan di Indonesia saja, tapi dunia juga melihat bahwa korupsi akan menjadi isu yang sangat sentral dan domainnya sudah dunia. Benar seperti yang dikatakan Pak Arief. Bahkan kalau saya boleh bicara, orang yang memberantas korupsi itu sebenarnya bukan cuma penegak hukum, ya, juga bukan cuma kejaksaan, kepolisian maupun KPK yang memang dibentuk untuk memberantas korupsi. Tapi tugas atau kewajiban untuk memberantas korupsi itu terletak pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa ambil alih, bisa mengambil peran ya, karena di Indonesia itu ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Ada penindakan yang bapak-bapak, ibu-ibu sering saksikan, ada OTT dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk memberikan efek jerah kepada koruptor dan orang yang berkeinginan korup gitu ya. Kemudian ada strategi pembangunan sistem atau pengendalian sistem. Ini diwujudkan dengan adanya zona integritas, WBK, WBBM, kemudian ada kepatuhan internal, ada inspektorat dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk membangun sistem agar celah-celah yang masih bisa dikorupsi itu tertutup rapat. Biar tidak ada kesempatan orang-orang untuk memanfaatkan celah untuk korupsi. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah di dalam pendidikan, melalui edukasi di semua level, agar orang itu sadar bahwa dampak korupsi sangat besar, multiple effect, dan itu juga merugikan diri sendiri. Makanya dari kuliah ada, mungkin kalau teman-teman beberapa tahun belakangan ini atau baru lulus dari PKN STAN ya, itu ada mata kuliah baru, mata kuliah etika anti korupsi. Dulu mungkin mata kuliah etika. Kemudian sekarang ada tambahan etika anti korupsi, dan beberapa kampus-kampus lain juga seperti itu. Bahkan di pendidikan dasar dan sebagainya itu juga ada edukasi tentang anti korupsi. Minimal mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya sebagai nilai-nilai integritas. Nah, kalau mereka yang mengenyam bangku sekolah saja belajar dan melek dan akan sadar terhadap bahaya dan dampak korupsi, maka kita yang sebenarnya sangat berpotensi gitu ya. Sangat berpotensi melalui peran-peran kita karena jabatan dan kewenangan kita itu juga berbuat korupsi, maka sebenarnya kita juga perlu untuk melakukan edukasi. Makanya kegiatan-kegiatan seperti seminar, in-house training, ICV seperti ini, itu untuk merefresh kembali, untuk mengingatkan kembali bahwa ada potensi-potensi yang mungkin kita tidak sadari atau kita lakukan tapi ya seperti tidak sedang melakukan kegiatan korupsi. Itu teman-teman sekalian. Jadi ini bukan judgement ya teman-teman sekalian, tapi
untuk sharing biar kita sama-sama menyadari. Gitu. Kita akan membangun kesadaran diri sendiri melalui materi delik tindak pidana korupsi. Jadi korupsi memang kejahatan luar biasa, cara penanganan yang luar biasa itu harus ditangani juga dengan cara luar biasa. Kenapa disimpulkan bahwa korupsi itu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime? Karena kalau Bapak Ibu sadari, semua orang itu bisa menjadi korban korupsi. Coba Bapak Ibu lihat kasus korupsi di Indonesia. Sangat jarang dimunculkan ketika pelaku ditetapkan sebagai terdakwa, maka ada dimunculkan korbannya. Bukan karena tidak ada korban, melainkan semua orang yang di negara ini adalah korban korupsi. Kenapa? Saya ambil contoh, tadi contohnya adalah sumber daya alam atau kerusakan hutan. Pernah ada kasus korupsi perizinan, suap perizinan pembukaan hutan lindung di suatu daerah, di suatu pulau di Indonesia. Kemudian dari korupsi itu menyebabkan beberapa akibat dari korupsi. Kerusakan hutan jelas, kemudian kebakaran, ya pembukaan secara ilegal kan dibakar, asapnya kemana-mana, kemudian ispa ya sakit ya, kemudian kualitas air menurun. Dan tidak hanya itu saja, kerugian negara karena dari dampak yang diakibatkan karena hutan yang dibuka secara ilegal mengakibatkan kualitas hidup juga menurun, orang bisa sakit-sakitan, kemudian negara harus mensubsidi tidak hanya untuk memperbaiki hutan yang rusak, tapi juga untuk mensubsidi kesehatan, mensubsidi segala akibat dari bencana yang ditimbulkan dari hutan lindung yang dibuka. Misalkan terjadi banjir, ya negara harus berupaya untuk menanggung segala akibat dan resiko dari kebanjiran. Orang-orang yang kehilangan rumah, orang-orang yang meninggal dunia, itu dalam tanggungan negara. Maka negara ketika menanggung semua akibat korupsi itu memakai upaya, memakai uang, memakai usaha, memakai tenaga. Uang yang dikeluarkan itu berasal dari APBN. APBN itu semua kita tahu bahwa APBN ditanggung semua oleh masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya masyarakat Indonesia yang sudah membayar pajak itu tidak semuanya sebenarnya optimal untuk pembangunan negara kalau dikorupsi. Kenapa? Bukan cuma uangnya yang dikorupsi, tetapi akibat dari korupsi itu juga mengakibatkan uang yang sudah kita kumpulkan susah payah di APBN itu untuk kegiatan-kegiatan normalisasi, perbaikan-perbaikan akibat korupsi. Itu yang perlu kita sadari bahwa kita semua korban korupsi. Bahkan pegawai pajak pun yang sebenarnya sudah susah payah, itu juga kita perlu sadar bahwa ya kalau kita tidak memberantas dari kita sendiri dan kita membiarkan orang di lingkungan kita itu korupsi, maka sebenarnya kestabilan ekonomi kemudian Indonesia yang maju itu akan sulit. Maka sebenarnya kalau dari saya pribadi, Indonesia itu bisa maju, Indonesia maju itu kalau Indonesia berkomitmen membangun negara tanpa korupsi. Itu dari saya sebenarnya. Jadi itu kuncinya sebenarnya, karena kalau saya lihat kerusakan-kerusakan luar biasa banget. Kalau para ekonom itu meneliti bahwa ada biaya-biaya kos-kos yang timbul akibat dari korupsi, bukan hanya uangnya yang dikorupsi, karena dari 30 delik tipikor, 30 delik di pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu hanya 2 pasal yang menyebutkan tentang uang yang dikorupsi. Jadi hanya 2 pasal yang menyebutkan tentang kerugian keuangan negara. Dan itu sudah berdasarkan audit dari BPK atau BPKP. Tapi untuk pasal-pasal yang lain itu tidak berhubungan langsung dengan keuangan negara. Artinya korupsi itu terjadi bukan karena orang mengambil APBN kita secara langsung gitu. Tapi merugikan merugikan negara secara utuh seperti akibat dampak dan tadi gitu.
Dampaknya multiple effect, jadi tidak cuma tentang uang yang dikorupsi saja. Kalau uang dikorupsi saja mungkin korupsi 2 triliun, kemudian kita bisa mencari uang itu dari pajak, ya sudah tutup. Tapi akibat dari korupsi yang kita tidak bisa tutup. Bayangkan ketika kualitas hidup menurun, investasi kita terhadap pembangunan SDM, di mana anak-anak yang seharusnya sekolah, kuliah, dan dalam keadaan kondisi yang sehat, jasmani rohani, harus sakit-sakitan, harus menanggung sakit dan tidak menyerap kualitas pendidikan dengan baik karena ya sakit, kemudian karena kondisi lingkungan kualitas hidup yang menurun dan sebagainya. Dan kenapa korupsi extraordinary crime yang terakhir adalah karena sangat tertata dan struktur, bahkan terencana. Korupsi yang mungkin hari ini kita dengarkan, korupsi yang mungkin hari ini OTT, itu sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun sebenarnya. Korupsi jaminan asuransi kesehatan misalkan, yang saya dengar 20 tahun menyiapkan korupsi itu. 20 tahun, bayangkan, dari mulai sistemnya dilonggarkan, kemudian diberikan celah dan sebagainya. Saya nggak tahu bagaimana orang membuat sepanjang itu dan sekompleks itu, makanya butuh undang-undang khusus untuk mengatur tentang korupsi, karena kalau tidak diatur akan kesulitan dan tidak akan menemukan titik temu korupsi itu harus diberantas. Karena pada dasarnya kalau dari asas legalitasnya, bahwa semua perbuatan itu awalnya tidak dipidana. Jadi harus ketika perbuatan itu dipidana harus berbunyi, harus dibunyikan dalam pasal secara jelas. Jadi kalau di undang-undang disebutkan bahwa itu adalah melanggar hukum pidana, maka itu masuk dalam pidana. Kalau tidak disebutkan maka tidak ada. Maka dari itu perlu lahir undang-undang ini, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam undang-undang ini ada 30 delik tindak pidana korupsi. 30 delik ini secara umum dan sangat banyak ya variasinya, maka dari pakar-pakar hukum itu akhirnya merumuskan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi agar kita bisa mudah memahami apa itu korupsi tentang kerugian keuangan negara dan sebagainya. Nah, ini 7 kelompok tindak pidana korupsinya. Jadi dari 30 delik itu dibagi dalam 7 kelompok ini. Ada 6 delik itu di perbuatan curang, kemudian 3 delik di perbuatan pemerasan, kemudian ada 12 delik di suap menyuap. Nah, ini cukup banyak ya, deliknya cukup banyak, dan kejadiannya atau kasusnya di Indonesia itu dominan. Rata-rata kebanyakan adalah karena suap menyuap. Kemudian 2 delik yang hanya ngobrolin tentang kerugian keuangan negara. Ini salah nih. Terkait kerugian keuangan negara. Kemudian 1 delik tentang benturan kepentingan dan 5 delik tentang penggelapan dalam jabatan dan 1 delik tentang gratifikasi. Nah, saya membagi delik tersebut dengan subjeknya. Kalau kita lihat dari 7 kelompok tindak pidana korupsi ini, maka subjeknya itu dibagi atas si penerima yang notabene adalah pegawai negeri atau pegawai negara atau pegawai korporasi negara atau siapapun itu yang penghasilan rutinnya dari negara gitu. Atau ada korporasi ya, korporasi kan beberapa sahamnya itu dimiliki oleh negara dan itu disebutkan dalam Undang-Undang Tipikor ini sebagai pegawai negeri. Jadi bukan cuma PNS saja. Selain pegawai negeri, yang terlibat dalam korupsi tentu non pegawai negeri, bisa jadi setiap pemberi ya, jadi setiap orang siapapun itu bisa pegawai negeri, bisa non pegawai negeri di pasal 2 ini. Jadi pembagiannya seperti ini dan rata-rata memang kalau yang setiap orang ini hanya ada di pasal 2 dan pasal 2 tentang keuangan negara dan suap menyuap. Tapi untuk gratifikasi penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan itu terkait dengan kita sebagai PNS. Kenapa?
karena kita sebagai PNS punya wewenang dan jabatan untuk menjalankan proses bisnis negara. Dan ini proses bisnis negara itu kan ada beberapa hal yang dikuasai atau diamanahkan ya, dijadikan amanah gitu. Jadi ketika suatu kekuasaan itu diselewengkan, adanya kewenangan diselewengkan, maka sebenarnya memang pas Tipikor ini memang banyak menjerat ke pegawai negeri atau pejabat negara. Saya coba satu-satu ya, kita rinci bersama-sama. Nanti dari sini, dari 7 kelompok Tipikor ini kita akan lihat film. Nanti film itu bisa dianalisis gitu. Yang pertama tentang merugikan keuangan negara. Nah, di merugikan keuangan Tipikor yang merugikan keuangan negara ini, kata kunci yang pertama adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Baik di pasal 2 atau 3 disebutkan seperti itu. Dalam artian ketika merugikan keuangan negara itu harus eksplisit, harus dihitung. Jadi ketika teman-teman penyidik itu menetapkan tersangka dan ditetapkan juga pasal yang berlaku, jika pasal 2 dan 3 maka harus ada perhitungan dari auditor negara yang sudah menghitung kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini kata kuncinya. Kemudian siapa pelakunya atau siapa yang terlibat? Nah, di pasal 3 ini utamanya sebenarnya pegawai negeri. Jadi bunyi pasalnya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Jadi pegawai negeri yang memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi misalkan enggak, ini bukan buat saya, ini buat orang lain kok gitu. Atau buat korporasi tertentu. Nah, itu sudah masuk dalam pasal ini meskipun kekayaan itu atau keuntungan itu tidak dinikmati sendiri. Nah, kemudian itu tujuannya. Kemudian bagaimana aktivitasnya? Aktivitasnya adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana. Kenapa memiliki kewenangan? Karena dia memiliki jabatan atau kedudukan. Jadi memang negara sudah mengamanahkan jabatan dan kedudukan tapi disalahgunakan, disalahgunakan di kewenangannya. Itu. Jadi memang kalau orang yang terkait dengan jabatan, kedudukan dan kewenangan ini memang melekat kepada pegawai negeri. Kemudian yang pasal 2 itu bisa setiap orang, ya bisa pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini bersama. Tapi caranya, aktivitasnya dengan cara melawan hukum. Artinya ada undang-undang atau aturan yang sudah berlaku tapi dilawan atau cenderung untuk tidak mematuhi. Itu melawan hukum. Kemudian sama ini kuncinya adalah merugikan keuangan negara. Gitu teman-teman sekalian. Jadi intinya di pasal 2 dan 3 ini orang yang merugikan keuangan negara. Jadi ketika sudah ada hitungannya kerugian keuangan negara, maka orang bisa dikenakan di pasal 2 atau 3. Nanti tergantung juga dengan unsur-unsur pidana yang lain. Jadi apa tujuannya apa, kemudian apa melawan hukumnya itu perbuatannya apa, nanti tergantung dengan kasus yang sedang dihadapi. Nah, ini yang banyak nih. Dan ini erat kaitannya dengan kita. Dan cukup banyak juga kesandung ini ya. Jadi sebenarnya suap menyuap ini adalah kegiatan transaksional teman-teman sekalian. Kegiatan saling memberi, saling menguntungkan ketika si pemberi itu memberikan sesuatu, dia sudah memiliki niat dan maksud, sudah punya tujuannya. Agar nanti coba kita lihat ya. Jadi ketika memberikan itu dia sudah punya keinginan atas pemberian itu, saya pengen dapetin sesuatu dari si penerima tadi. Nah, si penerima itu ketika menerima itu juga ketika menerima juga menerima sesuatu dan memperkaya diri sendiri atau keuntungan diri sendiri, menerima pemberian
kemudian dia juga bisa melakukan apa yang si pemberi ingin lakukan gitu atau yang inginkan gitu teman-teman sekalian. Jadi si penerima ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim atau advokat. Ini sebenarnya beberapa delik sekaligus atau beberapa pasal sekaligus dijadikan satu definisi ini. Jadi subjeknya adalah pegawai negeri atau penyelenggara atau hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji, dan pemberian atau janji ini digunakan untuk menggerakkan atau agar melakukan sesuatu atau yang bertentangan dengan jabatannya yang atau bertentangan dengan kewajibannya. Jadi dia menggerakkan sesuatu atau punya maksud agar orang yang menerima itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak yang memberikan gitu. Atau sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu. Misalkan karena sudah dibantu dan atau dijanjikan ya, misalkan dijanjikan kalau perizinan saya ini lancar, saya akan janjikan lagi mobil Fortuner. Ini DP-nya dulu 10 juta gitu. DP-nya dulu 10 juta nanti dijanjikan. Maka itu sudah terjadi transaksional ketika perizinannya yang ilegal itu akhirnya dapat itu, kemudian hutannya dibuka secara ilegal, maka itu sudah terjadilah tindak pidana korupsi. Gitu. Kemudian atau ketika diberikan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Ini sangat mirip dan nyaris sama dengan gratifikasi. Karena gratifikasi juga ketika memberikan itu sebenarnya tidak terucap niatnya, tidak transaksional, ya hanya memberikan saja. Tapi cara membedakannya saya tanya kepada penyidik KPK apa yang membedakan benar-benar di poin ini antara menurut pikiran orang yang memberikan itu kan menurut berarti kan harus ada orang yang memberikan secara jelas gitu katanya. Jadi kata beliau harus kalau nanti akan masuk ke suap menyuap maka pemberi dan pemberinya harus jelas siapa dan untuk apa diberikan, itu benar-benar harus jelas dan harus dikorek gitu, disampaikan. Kalau pemberinya identitasnya nggak jelas, kemudian identitasnya nggak jelas, kemudian identitasnya nggak tahu ya, tiba-tiba hadiah itu datang, kemudian maksudnya juga nggak kelihatan dengan jelas, maka sebenarnya itu bisa masuk ke dalam ranah gratifikasi gitu. Nah, itu yang membedakan. Kalau dari teman-teman KPK ketika ada orangnya yang memberikan itu sudah cenderung kepada suap menyuap gitu. Tapi kalau orangnya tidak teridentifikasi masuknya ke gratifikasi. Karena hubungannya sangat beririsan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah gitu. Kemudian apabila itu pemberian itu juga untuk mempengaruhi putusan perkara, ini terkait hakim ya teman-teman sekalian di pengadilan, atau mempengaruhi nasihat atau pendapat, ini terkait advokat. Nah, dari sisi pemberi itu juga siapa yang memberikan bisa setiap orang gitu. Setiap orang ini bisa pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ya, memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Jadi kepadanya itu harus jelas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi kenapa saya tadi menjelaskan bahwa pegawai negeri itu tidak hanya PNS atau ASN, tapi semua yang berkaitan dengan penghasilan rutin dari negara atau sebagiannya dari negara itu sudah dianggap pegawai negeri. Karena ini memang menyangkut banget dengan subjeknya sebagai pegawai negeri. Kalau tidak terpenuhi ya berarti bukan pidana yang harus dipidanakan gitu. Jadi memang hukum itu seperti itu ya, asas legalitasnya. Jadi harus terpenuhi, kalau terpenuhi berarti itu sudah masuk pidana. Kemudian maksudnya atau tujuannya supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan jabatannya. Jadi dia sudah ada maksud ketika memberikan, transaksional ya, sudah ada maksud. Ini untuk menggerakkan, yang satunya untuk berbuat sesuatu.
Kemudian diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Nah ini, karena bertentangan dengan kewajibannya. Kita misalkan sebagai petugas pajak, wajib untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak. Tapi karena sesuatu hal, karena suap menyuap, akhirnya kita permisif, tidak melakukan pemeriksaan kepatuhan. Nah itu salah satu akibat dari suap menyuap. Ini berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan. Meskipun tidak ada indikasi atau mungkin wajib pajaknya udah patuh dan sebagainya. Ini contoh ya teman-teman sekalian. Ini contoh. Kemudian dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya. Artinya ketika memberikan hadiah itu si pemberi menganggap bahwa wah ini memang hadiah penting nih untuk si A ini karena si A punya jabatan sebagai fungsional pemeriksa atau sebagai AR yang di wilayah saya. Nanti kan suatu saat bisa saya minta. Nah, itu udah jadi suap itu. Meskipun itu sebenarnya ranahnya agak ke gratifikasi, tapi ketika saya tanyakan ke teman-teman penyidik itu kalau bisa dibuktikan memenuhi unsur ini di pikiran si pemberi itu sudah ada maksud gitu ya. Atau si pemberi itu sudah di pikirannya karena jabatannya dikasih gitu ya. Nah, itu sudah jadi suap menyuap gitu. Makanya agak hati-hati ya teman-teman. Berani menolak aja daripada memberi hadiah ternyata masuk ke sini. Karena ternyata di pikiran orang itu karena kita pegawai pajak KPP Pratama Tuban, wah dikasih hadiah lah gitu. Nah, coba kalau bukan pegawai pajak KPP Pratama Tuban dapat enggak hadiahnya gitu. Itu yang perlu digarisbawahi ketika kita menyebutkan melekat pada jabatannya gitu. Kalau saya bukan siapa-siapa di sini, apakah saya juga mendapatkan hadiah gitu. Misalkan ayah ke anak gitu ya. Ayah ke anak kalau mendapatkan sesuatu dari ayahnya gitu kan meskipun jabatannya tinggi ya sesuatu yang wajar ya nggak masalah gitu. Karena hubungan ayah dan anak. Tapi kalau tiba-tiba ayah ketika dulu ayahnya nggak memberikan sesuatu, ketika sudah memberikan sesuatu, ketika menjabat sebagai jabatan tertentu di pegawai pemerintahan, kemudian tiba-tiba ayahnya sering memberikan sesuatu. Ternyata ayahnya adalah juga pemenang atau pelaku tender atau sebagai wajib pajak di wilayah kita yang akan dianggap mempengaruhi keputusan kita nanti. Makanya itu hati-hati. Jadi kalau keluarga ini juga tipis-tipis miris sangat tipis. Jadi memang harus dibuktikan ini. Kemudian mempengaruhi putusan perkara ini sama untuk hakim, kemudian atau mempengaruhi nasihat atau pendapat. Itu ya. Kata kunci suap menyuap adalah transaksional. Suka sama suka gitu ya. Jadi yang memberi itu suka karena akan mendapatkan sesuatu, yang menerima itu suka karena menerima sesuatu dan bisa melakukan apa yang si pemberi inginkan gitu. Nah, kalau ini pemerasan, kalau pemerasan itu yang aktif adalah pegawai negerinya. Kalau suap menyuap mungkin niat awalnya ada di pelaku, si pemberi, kemudian ketika si penerima itu menerima ya, kalau suap menyuap, maka sudah timbul niat jahatnya. Kalau pemerasan utuh niat jahat hanya ada di penerimanya, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, caranya bisa meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, bisa juga meminta atau menerima atau memotong pembayaran ya. Misalkan kayak dana bansos gitu ya. Dari pusat tuh harusnya turunnya 500 itu sampai ke bawah. Tapi ternyata lewat sini, lewat jabatan ini, lewat kepala desa, kemudian dipotong, lewat RT RW dipotong. Dalam rangka misalkan ngomongnya untuk administrasi, untuk keperluan pengurusan dan sebagainya dipotong. Padahal itu sebenarnya nggak ada, harusnya tidak ada potongan. Nah itu kan sebenarnya itu adalah salah satu bentuk pemerasan. Yang diperas atau yang dipotong atau menyerahkan, yang memberikan hadiah itu, pemberian itu sebenarnya dalam keadaan tertekan atau terintimidasi, dipaksa lah istilahnya. Tidak suka sama suka gitu. Kemudian ini ya kegiatannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar
menerima pembayaran dengan potongan untuk menggantikan sesuatu gitu yang dengan menyalahgunakan kekuasaan dan seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Nah, seolah-olah ini seperti kayak tadi bansos yang dipotong bilangnya seolah-olah ya ini memang dana untuk administrasi pengurusan segala macamnya gitu. Seolah-olah memang harus dikeluarkan hutang buat si pemeras ini. Padahal sebenarnya nggak ada. Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang dan melawan hukum. Kasus yang lain pemerasan ini biasanya terjadi di Jawa Tengah itu pernah ada kasus pemerasan oleh kepala daerah yang memeras stafnya yang ingin promosi menjadi kepala dinas gitu. Jadi sebenarnya dia itu si calon kepala dinas itu sebenarnya sudah memenuhi syarat dan sangat layak untuk masuk dan menjabat sebagai kepala dinas. Sudah haknya untuk menjadi kepala dinas. Tapi ketika sudah mau SK mau ditandatangani, ditahan dulu, harus menyetor berapa puluh juta gitu. Nah, itu kan terancam dan terintimidasi ya yang si yang diperas. Nah, ini yang salah satu-satunya tipikor yang kelihatan korbannya ya ini pemerasan ini. Yang memeras gitu ya. Yang memeras yaitu adalah ini yang aktif ya, pegawai negeri atau pejabat negara. Contoh lain adalah Bupati Probolinggo yang saat ini tersandung dan beberapa orang ya. Banyak sekali, saya juga turut prihatin itu. Sebenarnya saya sudah agak was-was dan udah mencium ya beberapa tahun. Ya pokoknya kalau ada lanjut itu udah lumayan lah. Kalau lanjut gitu karena saya tinggal di kota Probolinggo dan itu juga terjadi beberapa tahun yang lalu mantan wali kota terciduk juga oleh kejaksaan di Jawa Timur. Sama kasusnya ketika lanjut itu kalau sudah lanjut ke keluarganya itu kayak udah agak ada tercium lah meskipun itu sebenarnya nggak semua harus di normatif ya di semuanya tapi saya sudah mencium dan itu wah iya terjadi juga ini dan itu memang marak. Saya terdengar juga sebelum kasus OTT itu praktek itu sudah terjadi. Cuman karena saya nggak mengumpulkan bukti dan saya nggak terlibat langsung di situ, jadinya ya nggak bisa saya untuk melaporkan gitu. Karena kan untuk melaporkan butuh benar-benar bukti yang kuat dan alhamdulillahnya teman-teman rekan-rekan di sana yang mungkin mengalami langsung berani melaporkan gitu. Gitu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya adalah gratifikasi. Itu intermezzo saja ya, cerita tentang Bupati Probolinggo. Nah, ini gratifikasi. Gratifikasi ini hampir sama dengan suap menyuap, mirip dengan pemerasan. Gratifikasi yang membedakan di antaranya, gratifikasi ini tidak transaksional. Jadi ketika diterima itu tidak ada kesepakatan saya ketika menerima harus ngapain ya gitu. Saya ketika menerima harus memberikan apa itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kemudian gratifikasi ini yang tersangkut memang hanya penerimanya aja, hanya pegawai negerinya. Kenapa? Karena yang memang gratifikasi ini lahir di tahun 2001 di Undang-Undang 20-nya di penyempurnaannya ini karena melihat bahwa yang menyimpang sebenarnya niat jahat itu bukan hanya karena orang yang memberikan tapi ketika menerima meskipun tidak ada maksud tertentu tapi ketika menerima itu si yang memberi itu sudah tanam budi. Kemudian si yang menerima merasa berhutang budi. Suatu saat nih gitu, saya akan memberikan sesuatu nih kepada orang yang memberikan saya dan delalah yang diberikan adalah yang sesuai dengan kewenangannya apalagi naudzubillahnya harus berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya gitu. Jadi diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, nilainya ini menarik kalau teman-teman lihat. Kalau nilainya menerima gratifikasi itu bisa dua klaster ya. Ini membedakan antara siapa yang harus membuktikan.
Kalau nilainya sampai dengan 10 juta, kalau disebutin sampai dengan 10 juta artinya nilai sekecil apapun, Rp1 pun itu sebenarnya masuk ya, dengan sampai dengan ini seperti itu. Jadi gratifikasi itu memang sangat tidak ada nominal terkecil yang bisa ditolerir gitu. Kalau di bawah 10 juta, gratifikasi ini akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Tapi lebih dari 10 juta, si penerima gratifikasinya harus membuktikan dari mana hartanya berasal gitu. Kalau tidak bisa membuktikan, maka ya dulu sudah ada ya kasus dari kita yang tersangkut gratifikasi oknum-oknum pajak yang mungkin sekarang masih mendekam di sana. Itu juga terkait dengan gratifikasi, tidak bisa membuktikan dari mana kekayaannya berasal, hartanya berasal dan sebagainya. Nah, terkait dengan nilai yang kecil ini, saya punya cerita sedikit tentang nilai gratifikasi yang sebenarnya gratifikasi itu akar dari korupsi. Ada seorang ibu di Sumatera Utara sana, dia adalah agen saya perempuan anti korupsi. Nah, kebayang ya kalau agen saya perempuan anti korupsi, pegiat anti korupsi, tentu kemana-mana juga menyebarkan nilai-nilai integritas dan memberantas korupsi termasuk di keluarganya. Mendidik, artinya mengedukasi lah nilai-nilai jujur. Namun dia tidak sadar bahwa dia sedang menanam budi gratifikasi ini. Ceritanya suatu saat si keluarganya ini sangat benar-benar menjunjung tinggi kedisiplinan. Tidak pernah terlambat. Satu ketika terlambat karena bangun kesiangan, baik ibu maupun anaknya. Wah, dua-duanya gusar, dua-duanya sangat ya gak karuan lah hatinya, kemudian sangat menyesal dan nggak enak hati hari itu. Dia datang ke sekolah mengantar dan sebagainya, ibunya berangkat ke kantor akhirnya. Nah, beberapa hari kemudian terlambat lagi, terus ibunya panik, kenapa terlambat lagi, sangat panik dan ya agak marah ya ke anaknya, kenapa terulang lagi. Tapi sang anak malah menenangkan, udah Bu, tenang aja, itu saya nggak akan dihukum. Kagetlah hati ibu ini, kaget, bener-bener kaget. Kenapa kok bisa nggak dihukum? Padahal anaknya melanggar hukum ya, tidak disiplin dan sebagainya. Usut punya usut, ternyata anaknya bercerita bahwa dia ketika terlambat pertama itu dimasukkan oleh security sekolahnya lewat pintu sekolah belakang. Kenapa security itu inisiatif memilih anak tersebut untuk dimasukkan ke pintu belakang sekolah dan ya nggak dijadikan hukuman. Ternyata si ibu ini sering memberikan tips uang untuk si security ini 2.000, 3.000 sampai 5.000 lah, maksimal 5.000 tiap ngantar jemput si anaknya. Dan niatnya ibunya ya baik ya teman-teman sekalian, saya nggak pungkiri ya itu niat baik, dan adab kita juga kalau ada yang butuh bantuan ya dibantu dan sebagainya itu. Tapi keseringan seperti itu tuh seperti halnya tanam budi. Jadi ketika sering memberikan tip itu sebenarnya dia sedang si penerimanya itu merekam. Wah, ini orang ini baik banget ya. Suatu saat aku harus membantu dengan kewenangan saya. Loh, kewenangannya cuma menjaga anak-anak yang mau masuk sekolah loh, teman-teman sekalian. Kewenangannya cuma itu, tapi luar biasa dasarnya dengan uang 5.000 berturut-turut itu bisa meloloskan anak dari jerat hukum. Itu anak-anak. Belum lagi yang lain ya, belum cerita yang lebih luas, lebih besar dan sebagainya. Dan itu ada. Dan itu saya yakin kalau yang kecil itu ada dan itu di sekolah gitu ya, betapa mirisnya mungkin di luar sana lebih banyak itu teman-teman sekalian. Lebih banyak. Gitu. Mengerikan ya. Jadi bisa lolos dari hukum karena gratifikasi. Bayangkan kalau semua ini terjadi pada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada negara, merugikan keuangan negara, tapi punya hutang budi kepada ini, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman sekalian. Gitu. Makanya ya mulai dari kita untuk mulai menolak dan sebagainya.
Gitu. Ini bahaya gratifikasi. Dia tidak ada maksud tertentu, tidak ada niatan tertentu, nggak buat apa-apa, teman-teman, nggak buat melanggar lah. Istilahnya teman-teman ketika menerima gratifikasi itu nggak disuruh ngapa-ngapain, kerja dengan baik, dengan benar, gitu. Tapi suatu saat ingat-ingat, hati-hati juga ketika gratifikasi itu, ketika yang bersangkutan, yang pemberi itu ada masalah dan itu berkaitan dengan kewenangannya kita akan merasa sungkan. Lebih-lebih lagi, nauzubillah, ada cerita dari teman-teman di KPK di unit Direktorat Gratifikasi pernah cerita bahwa sebenarnya mereka ketika ini kan terkait perusahaan ya, perusahaan yang dengan PPK, pejabat bawah komitmen. Ini kasusnya lelang. Nah, usut punya usut, si perusahaan itu ternyata diaudit dan di audit itu disebutkan loh pemberian kepada bapak ini. Wah, pemberian kepada bapak ini dilingkarin kemudian dijadikan delik aduan buat proses tindak pidana berikutnya yang berupa gratifikasi ini. Ngeri ya. Jangan sampai kita terima pemberian kemudian ternyata dicatat oleh ya kita nggak tahu longgarnya di mana ya, namanya Gusti Allah mengingatkan kita bagaimana cara Gusti Allah mengingatkan kita ya mulai dari situ, mulai dari kecil-kecil dan kita nggak pernah nyadar apa yang pernah kita terima itu apakah boleh atau enggak. Siapa tahu ketika kita menerima ternyata si pemberinya sudah menyiapkan sesuatu atau punya maksud lain dan sebagainya. Hati-hati teman-teman. Gitu. Saya juga di sini juga banyak anginnya berkencang kuat gitu. Tapi saya coba untuk benar-benar menolak. Makan siang pun tiba-tiba datang. Saya kan di bagian staf PPK ya. Lumayan kenceng. Jadi ketika itu waktu siang juga tiba-tiba datang dan sudah datang dengan makan siangnya sudah saya lihat mewah dan kebetulan waktu itu bulan Desember juga tahun lalu apa ya kalau salah tahun lalu saya waktu itu masih sibuk menyelesaikan tagihan pembayaran belum sempat makan siang cuman makan cemilan aja terus datanglah itu tiba-tiba langsung di WhatsApp itu sudah datang beneran sudah office boy itu sudah di belakang saya langsung bilang saya nggak terima, silakan dikembalikan, gitu. Karena kalau saya terima harga diri saya ya sebatas itu, nanti makin lama melunjak, saya akhirnya nggak bisa menegur kalau si penyedia itu lalai dalam atau terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Itu yang saya bayangkan di situ tuh, nggak bisa menegur, nggak bisa marah-marah lagi. Itu merasa kehilangan kesempatan marah-marah itu rugi. Selanjutnya, ini masih banyak malah cerita aja, maaf ya. Mbak, tolong kalau terlalu banyak diingatkan, Mbak. Untuk selanjutnya, delik tipikor yang lain adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, ini siapa penggelapan dalam jabatan adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan secara terus-menerus sementara waktu dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan. Nah, apa yang digelapkan, apa yang dibiarkan itu adalah uang atau surat berharga. Nah, kalau tadi teman-teman disadari bahwa apa sebenarnya uang dari surat berharga ini, siapa orangnya yang bisa menggelapkan uang atau surat berharga ini, dia tak lain tak bukan adalah diantaranya adalah bendahara. Karena dia menguasai uang atau surat berharga. Atau bisa juga memalsu buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, atau bisa juga menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, dan membuat tidak dipakai. Barang-barangnya seperti barang, akta, surat, daftar yang digunakan untuk meyakinkan, untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Atau membiarkan orang lain melakukan itu. Jadi berkaitan dengan uang atau surat berharga atau barang-barang yang berharga yang lain. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan pembuktian. Gitu. Ini penggelapan dalam jabatan. Gitu. Jadi punya jabatan untuk menguasai sesuatu dan yang dikuasai itu digelapkan. Selanjutnya tentang perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini pelakunya itu dua, pemborong dan pengawas. Dua-duanya adalah bisa tersangkut berkaitan dengan pegawai negeri. Pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan. Ini bisa jadi penjual bangunan yang melakukan perbuatan curang yang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bangunan dan dapat membahayakan keamanan atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Ini memang kondisinya ini ya,
Kondisinya berarti sedang membangun dalam bangunan, dia melakukan perbuatan curang, bisa markup, bisa manipulatif, fiktif, dan sebagainya. Nah, ini kegiatannya bahan bangunan, termasuk pengawasnya. Kalau pengawasnya membiarkan dengan sengaja, itu juga akan masuk dalam perbuatan curang. Perbuatan curang ini sangat jarang di Indonesia ada karena spesifik sekali menyebutkan bahwa perbuatan curang ini berkaitan dengan pembangunan dan ini penyerahan barang untuk keperluan TNI atau polisi. Jadi cuma 2 ini yang terkait perbuatan curang pada saat di tipikor. Tapi kita tahu bahwa perbuatan curang bisa di tempat lain ya, bukan cuma waktu pembangunan infrastruktur atau penyerahan untuk TNI Polri saja. Markup, manipulatif dan sebagainya itu juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Tapi untuk perbuatan curang sendiri hanya kegiatan ini. Nah, bagaimana untuk kecurangan-kecurangan yang lain yang tidak diakomodir di pasal ini, itu bisa jadi nanti akan masuk kepada pasal merugikan keuangan negara. Itu. Ini memang sudah terjemahannya si penyidik nanti ketika atau jaksa penuntut umum dia akan menggunakan pasal yang mana untuk menuntut gitu. Yang lebih mana yang lebih kuat untuk dipidana gitu. Tapi ini jarang perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan itu sangat jarang di Indonesia terjadi. Kemudian konflik kepentingan, ini yang terakhir, ini sama dengan perbuatan curang. Kasus konflik kepentingan itu sebenarnya luas ya. Namanya COI itu luas banget. Konflik of interest itu sangat luas terkait dengan pegawai negeri. Tapi dalam hal tipikor itu dipersempit hanya dalam lingkup pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Yang ditugaskan menguruskan sesuatu. Artinya ini mungkin PPK, pejabat pengadaan dan Pokja ULP misalkan itu terlibat dalam pengadaan pemborongan atau persewaan yang stakeholdernya adalah rekan, kerabat dan sebagainya yang dekat dengan kita. Gitu. Jadi konflik of interest di tipikor ini sangat sempit ya di sini disebutkan di sini. Tapi bagaimana dengan konflik of interest yang lain? Kan banyak sekali ya, terutama ada benturan kepentingan kalau teman-teman sedang ikut ZI itu ada poin-poin benturan kepentingan di subtim pengawasan dan yang dimaksud itu lebih luas dan berkaitan banget dengan kode etik. Jadi kalau misalkan tidak diatur dalam tipikor ini berarti dia bukan pidana tipikor tapi melanggar kode etik atau melanggar pidana-pidana yang lain yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan yang lain gitu. Nah, ini sebelum kita nonton film, saya memberikan sedikit pengantar bahwa kenapa fraud ini bisa terjadi, itu kenapa korupsi itu bisa terjadi, karena adanya tekanan. Nah, tekanan ini bisa jadi luar, bisa jadi dalam sendiri. Dari luar bisa jadi misalkan ini kebutuhan organisasi, bukan organisasi, kebutuhan beberapa kalangan tertentu dan itu marahnya itu adalah pimpinan kita misalkan atau punya wewenang atas kita kalau kita tidak mengikuti ada sesuatu dengan hak-hak kita itu dicabut gitu. Nah, itu kan sudah tekanan ya, ada tekanan. Nah, itu. Ada tekanan dari dalam juga misalkan kebutuhan rumah tangga, harus pulang dari Tuban ke Aceh misalkan rumahnya di Aceh tiap minggu. Kan itu ada tekanan ya, kebutuhan dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi fraud itu bisa terjadi karena itu. Bukan karena pulangnya, tapi karena kebutuhan atas dananya itu loh yang bikin. Dan itu contohnya banyak lah yang lain. Kemudian ada kesempatan. Nah, misalkan ya karena kalau kita tidak ngapa-ngapain ya karena kalau kita tidak sedang menangani suatu perkara pemeriksaan pajak dan sebagainya ya kita nggak ada kesempatan untuk berbuat curang. Tapi karena fungsi kita untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak, maka kita berkesempatan ketika mengawasi itu, memeriksa itu juga mengalami punya kesempatan untuk berbuat curang, berbuat fraud ini atau korupsi. Yang terakhir disebutkan dalam Donald Krejcik ini bahwa rasionalisasi. Jadi ini seperti halnya dulu waktu zaman sebelum reformasi birokrasi itu kan ada istilah Jumat Ceria, ini saya baca di buku Hikmah ya.
Itu kan juga rasionalisasi. Kejadiannya di depan mata, kelihatan semua orang seakan-akan membenarkan kondisi tersebut. Dibagi-bagikan, uang-uang yang tidak jelas itu, dan di depan umum, dan semuanya kebagian. Itu kan seperti halnya membenarkan yang biasa, gitu, bukan membiasakan yang benar. Jadi melihat itu kayak ya udah terjadi di kantor kita dan udah biasa. Itu yang terjadi waktu zaman jahiliyah dulu. Itu rasionalisasi. Bener kok saya harus menerima ini karena saya kan sudah berusaha membantu Bapak itu. Saya nggak apa-apa dong menerima gratifikasi dari Bapak itu. Saya kan diberikan dan udah sewajarnya. Sewajarnya nggak wajar, inilah yang disebut rasionalisasi. Kemudian disempurnakan lagi, ditambahin lagi dengan kapasitas. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa koruptor-koruptor yang terjerat dari kasus korupsi di Indonesia ini bukan orang-orang yang, mohon maaf, menengah ke bawah. Pendidikannya high level, kapasitasnya tinggi, punya kesempatan misalkan disekolahkan ke luar negeri, punya kesempatan untuk upgrading banyak, dan benar-benar orang-orang yang menurut saya bisa dikatakan pintar, punya kapasitas gitu. Tapi di saat kapasitas yang makin tinggi itu ketika tidak dibarengin dengan integritas, kapasitas minus integritas itu sama halnya dengan kita mendekatkan dengan korupsi. Itu teman-teman sekalian, dan kita sadari bahwa mari kita bercermin diri gitu ya. Bercermin diri apakah masih ada peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan ini kan bisa nyambi, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, paparannya sudah selesai, tapi kita mau nonton film terlebih dahulu. Nah, nanti dari tonton film kita akan lanjut berdiskusi dan nonton film, kemudian mengerjakan ya, mengisi kuis ya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan berdiskusi bersama-sama dan membahas film bersama-sama. Silahkan Mbak diputarkan filmnya. Tripun ada kendala? Oke, kalau gitu dari saya ya, mudah-mudahan lancar. Sebentar, saya coba putarkan filmnya dari saya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan nggak macet-macet. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya, ini teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah apa yang kusebut sebagai rumah. Ini anak bapak ini. Sebagaimana mestinya, rumah selalu punya keistimewaan sendiri pada masanya. Mau jadi pilot. Udara segar, rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi, adalah teman setia dan menjadi tempat persembunyian rahasia antara aku dan ayah.
Aduh, Bu, anakmu ini larinya cepet banget. Bapak masuk dulu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bu, Rama bantuin ya. Rama, ayo belajar. Iya, bentar lagi. Rama, sampai kapanpun jangan pernah jadi pembohong. Soalnya kalau Rama bohong, nanti nggak punya temen. Janji? Oke. Pemirsa, menanggapi Indonesia yang akhir-akhir ini sering dilanda banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan hidup. Dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan macam-macam penyebab banjir, seperti tidak adanya penyerapan air hujan, banyaknya penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan ilegal. Ini Pak, ada titipan dari Bapak. Maaf, saya nggak terima ini. Gini loh Pak, ini memang jatahnya Pak Sardi. Teman-teman udah pada nerima kok. Pergi. Ayolah Pak, Pak Bupati itu lagi baik sekarang. Pergi. Mari kita turut serta dalam perang melawan korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan perbuatan korupsi yang terjadi di sekitarmu. Laporkan ke KPK. Kita fokus di lembaga besar ya. Jadi fokusnya juga akan dicari ke apa? Mohon diterima. Saya ini kan bupati. Ya. Sudah sewajarnya kalau melayani masyarakat. Tapi kok sepertinya mohon maaf agak tipis. Oh begitu. Masa nambah satu lagi ndak bisa? Masa Bapak nggak kenal saya, Pak? Untuk satu cangkir akan saya usahakan, Pak. Tetapi pabrik harus berjalan lancar, Pak. Oke, kalau begitu semua saya pastikan beres. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Andri dari petugas KPK. Ya. Kami menduga Bapak memberikan sejumlah uang. Bisa ikut kami ke kantor? Pemirsa, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana banjir. Karena BMKG memperkirakan hujan lebat akan turun selama beberapa minggu ini. Banjir yang terjadi di Desa Rungkut Asri disebabkan oleh penebangan liar yang menyebabkan hilangnya sumber resapan air. KPK juga telah menetapkan Bupati Wanosari dan pimpinan pabrik Indonesia Sejahtera sebagai tersangka. Pada akhirnya semua akan berubah pada waktunya. Orang berubah, waktu berubah, kita berubah. Layaknya pencarian di tengah lautan, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan ombak, tapi bisa mengarahkan kemana kapal akan berlabuh. Pak, ini buat Pak Bupati supaya lancar. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima ini. Baik. Kayaknya tadi ada kendala ya, mohon maaf. Mudah-mudahan terrecord atau mau diulang atau sudah? Kalau udah kita lanjut aja deh di kuisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan kita coba akan diskusi bersama-sama tentang film tersebut. Silakan Bapak Ibu sekalian mengambil gadgetnya, smartphone-nya, buka browsernya, kemudian ketikkan bit.ly/tpk Tuban. Silahkan. Ada 5 pertanyaan dan simpel-simpel kok, cuman saya pengen dari kuis itu bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Menariknya yang di akhir tadi disebutin ya bahwa ada narasi kita itu tidak bisa mengendalikan ombak. Gitu. Kita tuh nggak tahu sebenarnya di samping kanan kiri kita ekosistem kita itu seperti apa dan suatu saat ombak itu bisa kencang, bisa sangat tinggi dan sebagainya. Tapi yang jelas kita bisa menentukan kemana arah kapal kita akan berlayar. Jadi mau berlayar kemana ditentukan oleh kita sendiri. Itu juga yang jadi pedoman kita sebaiknya. Itu rekan-rekan sekalian, silahkan mengisi kuisnya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya dari kuisnya ini. bit.ly/tpk Tuban. Saya coba pantau hasilnya ya. Sembari kalau ada yang mau bertanya, monggo kalau sudah menuliskan jawaban kuisnya. Masih belum ada. Jadi pertanyaannya di film tadi, Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat ada kasus korupsi apa yang berkaitan dengan delik tipikor tadi. Delik tipikor apa yang dilanggar. Kemudian setelah tahu delik tipikornya, kenapa Bapak Ibu menyimpulkan bahwa tindak apa yang unsur-unsur pidana apa yang dipenuhi gitu. Kenapa Bapak Ibu memilih delik tipikor tersebut dalam film tersebut. Kemudian ceritakan juga dengan peran kita sebagai PNS, apakah mungkin hal-hal tersebut itu bisa terjadi juga kepada kita dengan peran kita sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ceritakan juga dampak-dampak yang mungkin diakibatkan selain yang tersirat maupun yang tersirat ya. Jadi kalau tadi sudah disebutkan dampaknya ada beberapa hal, tapi mungkin kalau Bapak Ibu sudah bisa membayangkan seberapa jauh dampak multiple efeknya, monggo dituliskan juga. Yang terakhir, nilai apa saja yang dapat dipelajari. Gitu. Mungkin ada yang tersirat, seperti yang tadi diucapkan, kita nggak bisa mengendalikan ombak, tapi kita bisa memastikan arah kapal kita berlayar. Nah, atau yang nggak tertulis gitu. Tadi ada yang tersirat juga yang disampaikan dalam film ini. Monggo, Bapak Ibu sekalian, saya izin sambil minum.
Oke, sudah ada jawaban dari Pak Rizky Hendriawan. Monggo Bapak Ibu yang lain, Pak Hudi juga sudah. Ya, sudah ada 4 jawaban. Ada yang banyak yang menjabat penyuapan dominan menjawab cuma 1 ya, penyuapan. Ada Pak Fabianus menjawab penggelapan dalam jabatan. Mudah-mudahan Pak Fabianus bisa memberikan diskusi kita pada hari ini. Ada lagi, monggo Bapak Ibu sekalian. Sekitar 1 menit lagi ya. Masih punya waktu sekitar 15 menit untuk kita berdiskusi bersama-sama. Penyuapan. Ini menarik ya, berarti kalau yang kemarin-kemarin masih, saya ini kan hari ketiga ya, sebelum hari pertama Senin itu saya ke Gubeng, terus Bantaeng, hari ini ke Tuban, dan dominan sudah menjawab penyuapan. Ya, ada gratifikasinya, ada penyuapan, ada penggelapan dalam jabatan. Tapi dominan, benar-benar dominan penyuapan. Oke, udah lumayan ada 10 orang. Nah, sambil monggo diteruskan yang sudah menulis sambil kita bahas bersama-sama ya. Nyun sewu, ini kayaknya belum terlalu kelihatan. Oke, kita karena rata-rata penyuapan, coba kita ke yang berbeda dulu. Pak Fabianus atau Pak Fabianus, ini kan menyebutkan penggelapan dalam jabatan, karena kenapa perbuatan itu penggelapan dalam jabatan? Karena proses pembangunan pabrik dimungkinkan tidak sesuai dengan AMDAL dan berdampak pada lingkungan, mengakibatkan kerusakan alam. Oke. Kemudian monggo Pak Fabianus, apakah ada tanggapan kenapa ini terjadi? Yang penggelapan itu tadi aktivitasnya apa yang digelapkan, yang sesuai dengan kewenangannya si Bupati? Ada? Monggo. Oke, monggo Pak Fabianus. Saya melihatnya karena membuat proses-prosesnya baik dan sesuai anggarannya mana, sehingga di situ memang Bupati menggunakan kewenangan baik pas itu aja Pak. Oke, berarti saya agak samar-samar mendengar, tapi kalau nggak saya tangkap, Bupati itu menyalahgunakan kewenangannya untuk ini ya Pak, untuk memberikan kewenangan. Oke, menarik. Kewenangan untuk memberikan pelayanan mengabulkan permohonan dari si pemberi. Oke, kewenangan ya, karena ada kewenangan disalahgunakan untuk Oke, kita cek penggelapan dalam jabatan, dan kita cek juga dengan penyuapan, karena banyak yang menjelaskan penyuapan juga. Bahan saya. Penggelapan. Nah, kalau penggelapan, penggelapan ini kita kelihatan nggak kelihatan? Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri. Oke, ini cocok. Berarti ini sudah terpenuhi. Jabatannya secara terus-menerus ini sudah terpenuhi. Ini menggelapkan, ini bisa jadi terpenuhi ya, karena mungkin berkaitan dengan apa yang digelapkan. Tapi dilihat dulu apa yang digelapkan. Uangkah atau surat berhargakah atau apa? Kalau yang menurut Pak Fabi itu adalah yang menggelapkan karena dia menyalahgunakan kewenangan, kita lihat di pasalnya suap menyuap. Di pasal suap menyuap ini juga menyebutkan bahwa adanya pertentangan dengan kewajibannya atau dilakukan dalam jabatannya. Nah, ini juga bisa Pak. Jadi
intinya sebenarnya ketika penyalahgunaan wewenang, kalau di dalam pasal itu peristiwa itu adalah menyalahgunakan wewenang, maka hampir semuanya ini bisa menyalahgunakan wewenang. Ini di kerugian keuangan negara juga menyalahgunakan wewenang, kemudian di suap menyuap juga bertentangan kewajiban, artinya dia juga sudah mempunyai jabatan dan kewenangan dan sebagainya. Pemerasan juga iya, kewenangan berkaitan kewenangan. Tapi di dalam intinya di penggelapan dalam jabatan ini apa yang digelapkan? Yang digelapkan uang dan surat berharga. Di titik inilah yang harus dibuktikan. Apakah surat berharga atau uang yang digelapkan, caranya seperti ini, itu harus clear. Gitu. Tapi kalau dilihat dari film tersebut, saya coba kembali ke sini, ada yang mungkin bisa memberikan komentar. Jadi kalau di situ berarti bisa jadi itu merugikan keuangan negara karena kan menyalahgunakan wewenang ya. Bisa jadi pemerasan, bisa jadi penyuapan, bisa jadi merugikan keuangan negara ya. Kalau dilihat di sini menguntungkan satu sama lain. Oke, Pak Rizky menyebutkan menguntungkan satu sama lain, menyimpulkan penyuapan, dapat konflik kepentingan. Oke, menyalahgunakan jabatan untuk memberikan izin, padahal untuk oke. Tanpa diketahui penerima, kalau tanpa diketahui penerima masuknya adalah gratifikasi. Itu bisa jadi ke gratifikasi. Kalau udah pada penerima, penerimanya kan si bupati ya yang menerima itu. Kemudian jelas subjek dan niat pemberinya. Oke, ini mantap. Jadi ini subjeknya jelas karena siapa yang memberikan ada, siapa yang menerima ada, dan niatnya terlihat jelas. Gitu. Nah, saya coba bupati memanfaatkan jabatannya membuka publik. Oke. Jadi key point-nya itu tadi subjeknya jelas, maksudnya jelas ada. Gitu. Ditambah lagi adanya wewenang yang di subjeknya itu si penerima tersebut. Oke. Kalau ada yang menjawab pemerasan, oke, ada pemeras kalau minta perusahaan aman, ada penyuap yang minta perusahaannya aman, ada pemeras kalau perusahaannya aman. Oke. Ada Pak unsur pidana yang ada pihak penerima. Oke, bupati meminta lebih apa yang sudah diberikan oleh pemberi. Nah, ini menarik nih. Bupati meminta lebih karena amplopnya tipis. Pak Mus Muryanto, apakah ini yang disimpulkan Pak Mus ini sebagai pemerasan, Pak? Ada di sini, Bapak? Iya, Pak. Oke, gitu ya. Betul ya? Iya. Oke, menarik nih. Jadi itu kan pada dasarnya awalnya kalau teman-teman sepakat karena ini udah banyak yang menjawab penyuapan bahwa key point-nya tadi ini ya, jelas niat dan subjeknya jelas. Si pemberi ada, si penerima ada, niatnya ada dan menyalahgunakan wewenang. Itu poin penting. Tapi apakah itu pemerasan karena si bupatinya meminta? Nah, kita tunggu dulu. Ketika bupatinya meminta, apakah si pemberi atau yang akan memberikan itu merasa keberatan, teman-teman sekalian? Gimana dengan ekspresi bapaknya? Enggak ya? Ikhlas. Ikhlas tapi gimana gitu ya? Ya. Ya, jadi memang kalau kayak penyuapan itu enggak ada yang ikhlas, Pak. Jadi karena pengen sesuatunya itu loh yang nggak bikin ikhlas. Nggak ada penyuapan itu ikhlas itu nggak ada juga. Membantu, saya kan bupati tugasnya melayani publik gitu ya, itu kan nggak ada. Kalau bupati menerima ya juga enggak gitu. Nah, poinnya adalah ketika si pemberinya itu terlihat oke-oke aja menyanggupinya dan tidak merasa terintimidasi, tertekan, bahkan iya baik saya akan siapkan, tenang aja gitu. Itu kan santai ya, berarti kan nggak terpaksa ya. Bupatinya juga nggak memaksa, nggak mengintimidasi dan sebagainya. Nah itu kan cukup dengan kode-kode itu. Nah kalau dilihat berarti itu adalah proses transaksionalnya. Jadi itu nego-negonya nih, ini kurang Pak, ini tambah lagi. Nah itu kan proses penyuapan.
Karena penyuapan ini bentuknya transaksional, artinya ketika ditawarkan Pak kurang, si yang memberi itu mengiyakan, oh ya tenang aja nanti ditambahin. Nah itu sudah transaksional, itu sudah iya. Jadi jatuhnya ini tetap dalam posisi dia bukan pemerasan, tapi adalah bagian dari penyuapan, bagian dari transaksionalnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan teman-teman sekalian. Apakah perbuatan tersebut bisa terjadi karena peran, ya oke, bisa karena peran kita, karena penyuapan, bisa jabatan wajib pajak terkait kewenangan kita, ya benar Pak. Oke. Ini menarik karena kita sadar bahwa perbuatan kita bisa terlibat dan karena contohnya ini ada ya, contohnya menerima hadiah dari jumlah uang dari wajib pajak untuk meringankan beban pajak. Ini udah diakui sendiri oleh teman-teman sekalian bahwa ya kita sebagai petugas pajak juga berpotensi. Kemudian dampak-dampak yang diakibatkan kerugian keuangan negara, ya kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan itu banyak sekali ya, lingkungan juga. Kerusakan alam, moral hazard ya, materi dan recovery bencana, betul. Oke, ini sama kerusakan lingkungan. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu sekalian terkait misalkan potensi kita, peran kita sebagai petugas pajak, dan mungkin dampak yang mungkin bisa diakibatkan dari ketika kita berbuat fraud. Gitu. Ada yang mau berpendapat? Monggo. Merugikan masyarakat, rugi, cuan di bursa, baik. Yang di film akibatnya terjadi banjir dan ini. Oke, menarik. Baik. Kemudian nilai yang dipelajari, integritas, amanah, jujur bertindak, kejujuran, melapor. Nah ini penting ya teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya ketika melapor itu bukan untuk menjatuhkan sebenarnya, tapi yang diawalkan, yang tadinya kan mengingatkan ya, menolak dan mengingatkan dan sebagainya. Itu kan sudah dalam posisi sudah mengingatkan. Tapi apabila sudah tidak bisa diingatkan, ditegur dan sebagainya, maka melapor itu salah satu bentuk kepedulian kita agar tidak terjadi dampak-dampak yang lebih signifikan. Keyakinan akan pilihan untuk menolak agar tidak ditiru anak, memberi pondasi anak untuk jujur. Nah ini menarik ini. Jadi ada pondasinya. Ajarkan sikap jujur untuk anak. Integritas, jujur, baik. Nah ini yang berkaitan dengan anak ini ada jawabannya Pak Ulum dan Pak Surya, Mas Surya. Monggo, ada yang mau berpendapat ini scene yang mana yang menguatkan Pak Ulum atau Pak Surya ini bahwa itu bisa dicontoh oleh anak gitu ketika menolak. Monggo, ada Pak Ulum atau Pak Surya. Oke. Ya, jadi sikap jujur harus kita nyuruh anak ya, tapi harus kita contohkan langsung. Tapi jelas hubungannya si anak. Terus anaknya jujur ya Pak. Scene yang mana yang menunjukkan bahwa itu dapat ditiru anak? Yang menolak menerima amplop tadi. Oke, menarik ya, siap, menarik. Pak siapa? Punten Pak Ulum atau Pak Surya? Ulum. Oh Pak Ulum, nggih Pak Ulum. Terima kasih jawabannya. Iya, ketika sebenarnya materi yang bagus, edukasi yang bagus untuk anak-anak kita ya keteladanan ya. Salah satu, kalau saya di agama saya memang disebutkan bahwa salah satu cara mengajar yang sangat baik adalah keteladanan. Bagaimana Nabiullah Muhammad SAW itu juga memberikan keteladanan kita, dan keteladanan itu dijadikan sunnah. Sunnah itu panduan untuk kita hidup, dan itu sangat melekat. Kalau dilihat kan anaknya melihat sendiri bapaknya menolak ya. Dan tahu nggak, di beberapa puluh tahun kemudian sang Bupati yang baru ya, namanya adalah Rama. Rama itu tak lain tak bukan adalah anak dari Pak Sarsidi.
bener ya namanya Pak Sarsidi tadi ya, si ayah itu tadi. Nah, sama kan kelakuannya, perbuatannya menolak ya, yang ketika diberikan adalah ketika diberikan sesuatu hal yang tidak sepantasnya, bukan uang haknya, itu dia tolak. Dan pengajaran ketika kecil itu akan menjadi bekal yang sangat baik ketika nanti anak-anak kita suatu saat kelak mungkin saja diamanahkan menjadi kepala daerah, presiden sebagainya, atau jabatan-jabatan negara yang lain gitu. Jadi itu tadi filmnya dan sangat menarik bahwa pesannya ketika kita integritas itu sebenarnya kita sendiri yang membangun dan kita bisa menularkan kepada anak-anak yang lain, kepada anak didik kita, kepada keluarga kita di rumah, karena kita tidak tahu siapa yang nanti akan membangun bangsa ini berpuluh-puluh tahun kemudian kalau nggak anak-anak kita sendiri gitu. Jadi mari kita bekali mereka keteladanan dan kebaikan agar ke depan mereka bisa memimpin negara ini dengan amanah. Gitu aja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Kalau ada waktu, monggo dipersilahkan. Yang di Zoom mungkin juga ada Ada azan ya di situ. dari Cak Agung ya. Nanya kami bagaimana dengan niatan pelapor, karena ada pelapor yang niatnya benar-benar jujur memperbaiki dan ada yang karena tersakiti
Kalau yang melaporkan ternyata adalah suruhan lawan politik. Oke, baik. Wah, Cak Abu ini teman saya nih sebenarnya. Baik, Cak Abu. Saya panggilnya biasanya Bang Suket, Mas Suket. Karena senior saya di Stapala. Bagaimana dengan niatan pelapor, karena ada pelapor yang niatnya benar-benar jujur memperbaiki dan ada yang karena tersakiti. Misalkan melaporkan ternyata ada suruhan lawan politik. Baik. Sebenarnya ini masuk ke materi yang lain ya, terkait whistleblowing, sistem terkait bagaimana sistem pengaduan di DJP, baik di JJP maupun di pengaduan-pengaduan lain, misalkan pengaduan kode etik dan maladministrasi di Ombudsman atau pengaduan delik tindak pidana korupsi di KPK-nya itu sendiri. Tapi kurang lebih itu sama ya intinya. Jadi bagaimana dengan niatan pelapor? Jadi ketika melapor itu sebenarnya yang dibutuhkan, yang harus ada itu adalah buktinya. Siapa yang melapor dan buktinya gitu. Minimal bukti awalnya gitu. Jadi ketika melaporkan sesuatu itu kita setidaknya punya bukti yang cukup kuat, meskipun nanti akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di pengaduan masyarakat. Itu akan ditelusuri lagi, diinvestigasi lebih lanjut, tapi kita punya buktinya. Jadi ketika pengaduan itu masuk, itu tidak serta-merta si investigator itu menuruti kemauan langsung ke 100% mendakwa ya, atau menduga dan sebagainya. Dan itu si yang terlapor ini baru dijadikan saksi. Jadi ketika terlapor, maka tim yang di pengaduan masyarakat akan membentuk tim investigasi, dan itu biasanya surveillance ya teman-teman sekalian, secara senyap. Itu mengamati, kemudian menganalisis dan sebagainya, apakah terbukti atau enggak gitu. Itu dulu. Kalau benar-benar niatnya jujur, misalkan benar laporannya benar, maka itu bisa naik ke proses berikutnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, apalagi tuntutan dan sebagainya. Tapi misalkan unsurnya dendam dan sebagainya, ini kalau unsur niat itu kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau yang ketika masuk dalam satu proses pengaduan, nah yang dilihat adalah bukti-buktinya. Kalau bukti-buktinya memenuhi untuk lanjut ke proses berikutnya, penyelidikan, penyidikan, maka dilanjutkan itu. Terlepas dari pernah tersakiti, dendam dan sebagainya. Kalau tersakiti misalkan dendam, misalkan wah saya pernah diperas, ya itu menjadi sangat baik sebenarnya yang diperas, kemudian dia sendiri korban yang kemudian diperas. Nah terkait dengan bagaimana pelapornya itu akan dilindungi oleh ada lembaga pelindungan hukum dan pelapor ya, pelapor dan saksi. Nah itu Mas, jadi sebenarnya di dalam pelaporan itu yang dilihat adalah buktinya. Ketika buktinya kuat dan hasil investigasinya menunjukkan bahwa itu benar-benar bisa diproses, tidak ada niatan atau ada niatan tersakiti atau niatnya untuk melaporkan teman kita yang mungkin sudah tidak bisa diingatkan, maka yang dilihat adalah buktinya. Kalau buktinya cukup maka dilanjutkan, kalau tidak ya dikembalikan, dan mungkin prosesnya akan kembali atau malah diselidiki lebih lanjut. Kenapa dilaporkan? Apakah ada kaitannya dengan ranah-ranah yang lain, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain, itu akan diteliti, akan diinvestigasi lebih lanjut. Gitu. Itu Cak Abu, kira-kira jawabannya seperti itu. Ada lagi, monggo. Silakan. Aku gimana? Jelas, dan sangat jelas ya. Ada tambahan kembali? Sama deh. Oke, kalau memang dari teman-teman sudah cukup, monggo bisa diakhiri. Saya terima kasih atas kesempatannya setelah diundang dan berbagi di teman-teman KPP Pratama Tuban. Mudah-mudahan bermanfaat, membawa berkah dan kemajuan dalam bekerja produktif. Mohon maaf, saya
bukan manusia yang sempurna. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, salah perbuatan dan sikap mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang luar biasa pada hari ini. Boleh ditampilkan sekali lagi? Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi berakhir keluar seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Setelah acara kami tutup dilanjutkan dengan foto bersama nanti di bagian belakang ya. Foto sepatu sama waktu. Jangan lupa bayar sendiri. Tak terasa waktu telah berlalu, saatnya saya undur diri. Saya Yulia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat salah kata maupun perilaku yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit teman-teman sami-sami sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Monggo. Siap. Pak, monggo. Sehat-sehat selalu, monggo.